Apa kabar? Wah, baru pulang banget ya, Bang. Baru banget. Ini baru masuk rumah, ganti baju. Iya, jadi Pastor Ruli baru dari Lampung. Tadi sempat teleponan, kirain bisa nggak keburu. Thanks God is Hampir very aja. very on time, very on time. Oke, sambil kita menunggu yang lain untuk join, saya ingin menyapa dulu. Shalom untuk Ibu Esti. Halo untuk Merdi yang sudah join. Oh, ada Pastor Andy. Pastor Andy ini dari Citygate Sydney. Oke, ada Pak Marlon, ada Patrick. Oh, ada Karen. Halo Karen. Karen juga dari Sydney. Ada Luke 79 ini. Oh, ini Anyan ini. Halo Anyan. Oke, jadi tema kita pada hari ini yang seperti sudah dipin, ibadah atau kebaktian. Ya, ibadah atau kebaktian. Ya, jadi ini saudara juga bisa saksikan di Facebook. Nanti yang ketinggalan juga akan ada di baik di YouTube, di IG saya ataupun juga ada di Facebook ya. Oke, mungkin apa kita mau mulai langsung aja, Bang? Oke, ayo. Oke, Bang. Oke, Ayo. jadi pertama-tama Pastor Uli akan memberikan pemaparan, lalu saya juga akan memberikan pemaparan. Please, Bang. Oke. Ya. Seperti tadi Pastor Wigan bilang, saya baru aja pulang dari luar kota. Tadi perjalanan ke Jakarta naik pesawat. Di pesawat saya mikir-mikir bahwa kekristenan kita tuh ada paralelnya sama pesawat dan engineer. Ibadah kita juga begitu. Ibadah kita tuh ada paralelnya dengan pesawat dan teknisinya, engineer-nya, pabriknya. Kenapa? Karena pesawat itu ya, sampai dia bisa terbang, itu butuh engineering yang luar biasa presisi, yang luar biasa advance. Iya. Di IG waktu itu ada yang bilang pesawat itu terbang karena digotong sama jin. Ngarang banget. Pesawat itu terbang karena presisi yang luar biasa. Nah, kekristenan kita itu juga harusnya seperti pesawat yang dibuat, dicipta dengan presisi yang luar biasa, dan kita ini adalah engineer-nya. Waktu kita bicara misalnya mengenai ibadah, mengenai bagaimana kita nyenengin hati Tuhan, semuanya itu harus dipahami dulu. Engineer nggak akan bisa mampu nyiptain pesawat kalau mereka nggak punya pemahaman, kalau mereka nggak punya knowledge mengenai bagaimana pesawat bisa terbang. Tanpa knowledge yang benar, akhirnya orang akan bilang pesawat terbang gara-gara diangkat jin. Ngawur. Begitulah kekristenan kita. Harusnya kekristenan kita itu didasarin pada pengetahuan yang advance luar biasa, sehingga pada akhirnya secara tepat kita bisa nyenengin hati Tuhan. Semua orang juga mau. Semua orang mau nyenengin hati Tuhan. Semua orang kepingin bisa punya ibadah yang nyenengin hati Tuhan. Tapi kalau nggak ada knowledge-nya, nggak mungkin. Karena itu, ini beberapa kali saya kutip nih pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 23. Kita tuh hanya bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali, 30 kali lipat. Apabila kita memiliki pengertian. Apabila kita seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Kalau kita punya pengertian yang hebat, maka kita barulah bisa berbuah ya. Itu Matius 13 ayat 23. Nah, hari ini ayo sama-sama kita renungin, kita pikirin apa sih sebenarnya makna ibadah? Ibadah itu apa ya? Kebaktian itu apa sih? Gitu. Dan kita harus punya pemahaman, ulang dikit. Kita harus punya pemahaman yang tepat, yang advance
tentang pengertian ibadah, supaya kita jangan meleset. Yes. Suatu kali Israel tuh meleset dalam pengertian mereka tentang ibadah, dan Allah ngamuk. Nanti kita akan lihat, ya, ngamuk. Kalau dulu Allah ngamuk karena Israel nggak punya pemahaman yang benar terhadap ibadah, saya pikir hari ini juga Allah nggak berkenan kalau kita nggak kenal apa itu ibadah. Yeah. Oke. Nah, saya mulai dulu dari pernyataan begini. Israel beribadah, tapi dikecam oleh Allah. Perhatikan bahwa Israel di zaman Yesaya, ya, ini terjadinya di zaman Yesaya. Perhatikan bahwa ketika di zaman Yesaya, pada saat itu Allah menegur Israel dengan keras. Ditulis di dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Allah berkata begini. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kita belajar sedikit latar belakangnya. Orang-orang Yahudi kita semua tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Allah sendiri yang adopsi mereka sebagai anak, sebagai bangsa pilihan, dikasih makan selama dalam perjalanan, dikeluarin dari Mesir dengan cara yang ajaib, disertai luar biasa dalam perjalanan di padang pasir. Tapi setiap langkah mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, itu mengecewakan luar biasa. Mula-mula Allah toleran, karena orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir itu seperti anak-anak TK, ya. Allah toleran kepada anak-anak TK. Tetapi di zaman Yesaya, Tuhan udah nggak suka lagi. Tuhan ngamuk. Makanya tadi dibilang, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Allah merasa dikhianatin. Apaan sih orang-orang ini? Aku pilih mereka, aku sertai mereka, tapi mereka mengkhianati aku. Marah Tuhan. Terus udah gitu, Allah juga pakai kalimat-kalimat yang keras luar biasa loh. Tuhan berkata, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Itu sakit loh. Allah mau bicara bahwa orang Farisi dan orang-orang Israel itu bukan sekedar binatang bodoh. Dibilang binatang bodoh aja udah nyakitin. Tapi Allah dalam kalimat itu nggak bilang bahwa Israel seperti binatang bodoh, enggak. Allah bicara bahwa mereka lebih bodoh dari binatang. Coba. Nyakitin loh, Allah ngomongnya marah, dia marah sekali, dia kecewa banget. Kan keledai, atau lembu dulu deh, lembu, sapi kan kenal sama tuannya. Keledai, binatang yang dianggap bodoh pun setia sama tuannya. Tapi Israel nggak setia sama Tuhan, jadi Tuhan malah marah banget. Dalemin lagi, maksudnya apa sih Tuhan marah seperti itu? Tuhan mau bicara begini loh. Nggak ada binatang yang lawan Allah. Binatang aja yang, ya kalau dibanding sama manusia kan bodoh. Tapi binatang aja nggak ada yang lawan Allah. Tapi justru Israel, anak Allah, bangsa pilihan, nggak tunduk. Bahkan nggak kenal sama apa yang dimaui sama Allah. Aduh, kok bisa segitu bodohnya ya? Nah, timbul pertanyaan di kepala saya ini. Kenapa ya Allah begitu murka? Apa ya kesalahan Israel? Padahal saya tahu persis, saya pelajarin, Pastor Wigan juga pelajarin ini. Di zaman Yesaya, orang Israel itu taat banget dalam ibadah. Justru zaman keemasan Israel dalam ibadah, ya, datang ke rumah Tuhan, bawa persembahan, itu terjadi di zaman Yesaya loh. Mereka taat banget dalam ibadah mereka, luar biasa mereka
mereka taat. Tapi justru ternyata kemarahan Allah kepada Israel adalah pada cara ibadahnya. Wih, ngeri lu. Pada cara ibadahnya. Iya, memang mereka datang ke bait Allah. Iya, mereka bawa persembahan dan bawa korban. Tapi semuanya itu dibuat tanpa hati. Semuanya itu cuma dibuat berdasarkan aturan agama aja. Nggak ada yang benar-benar rindu untuk nyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nggak ada. Mereka cuma jalanin ritual aja. Dan ritual yang seperti itu, atau keagamaan yang cuma ritualistik, Allah jijik melihatnya. Apa kamu begitu? Kamu datang nyanyi-nyanyi di baitku, kamu bawa-bawa persembahan di tempatku, kamu pikir aku senang? Enggak, jijik aku, kata Tuhan. Perhatikan hardikan Tuhan kepada mereka di zaman itu. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dari anak lembu gemukan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Kamu malah menginjak-injak pelataran bait suciku. Coba, mereka datang bawa korban, Tuhan bilang, kamu nginjek-nginjek pelataran bait suciku. Jangan lagi bawa persembahan yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Aku nggak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dan selanjutnya ya, baca deh. Yesaya 1 ayat 11 sampai 15. Allah nggak seneng loh sama ibadah yang tidak tepat. Ini ibarat pesawat yang dibangun dengan engineering yang buruk. Jatuh pesawatnya. Ketika orang beribadah tapi caranya nggak tepat, Allah muak. Oke lah, Allah bisa toleran. Tapi kalau kita udah dewasa, udah umur segini, tetap aja ibadahnya nggak beres, Tuhan muak, Tuhan nggak suka itu. Nah, mari kita bandingkan dengan ibadah dan keagamaan pada hari ini. Saya baca dong sejarah pergerakan gereja di Indonesia. Dimulai dari akhir tahun 70-an, gerakan Pentakosta masuk ke sini. Orang-orang waktu itu bilang bahwa gereja-gereja yang lama seolah-olah udah nggak punya Roh Kudus lagi, udah nggak ada urapan lagi. Nah, masuklah gerakan Pentakosta dengan segala gegap gempitanya waktu itu. Pujiannya lebih seru, tepuk tangan dan lain-lain, semangatnya, jiwa yang barunya. Dari situ gereja bertumbuh di mana-mana. Tapi seiring perjalanan dengan bertumbuhnya gereja-gereja Pentakosta ini, pemahaman firman Tuhan diganti sama nyanyian-nyanyian yang gegap gempita. Permainan-permainan, game-game yang menarik. Tapi sama seperti di zaman Yesaya. Pada akhirnya ibadah sejak zaman itu jadi seperti upacara agama Kristen yang kosong dan gak ada maknanya. Diganti kan. Ada lagu-lagu yang apalah gitu kalimatnya, saya nggak tahu lah. Pokoknya gitu kita kan, ayo tercurah nih anggur tercurah. Tercurahnya yang mana? Yesus baik, kita nyanyi-nyanyi, seru gitu, kayaknya gimana gitu. Rasanya memang nyenengin di hati, tapi apakah itu nyenengin buat Tuhan? Iya, waktu kita masih kecil Tuhan seneng. Waktu kita nggak punya pemahaman, iyalah Tuhan seneng. Dia bisa punya toleransi yang besar. Tapi masa dari zaman tahun 70-an sampai sekarang tahun 2020, caranya masih sama terus sih? Kita nggak punya pemahaman sih. Kalau kayak gitu bukannya jadi kayak Kristen kosong ya? Ibadah kita jadi kayak nggak ada makna loh. Nah ini tolong teman-teman catat kalimat saya ini. Yang dipentingkan oleh Allah adalah hati kita, segenap pikiran kita,
segenap perbuatan kita yang seluruhnya dilakuin untuk melaksanain satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah bukan nyanyi-nyanyian yang kita nyanyiin di gereja. Bukan persembahan yang kita bawa banyak-banyak ke Tuhan. Tuhan bilang, aku jijik, aku muak sama itu. Bukan itu yang aku cari. Yang dicari Tuhan hati, kesungguhan, ketertundukan. Itu yang dicari sama Tuhan. Kita mau kasih Tuhan uang, berapa banyak uang kita mau dikasih sama Tuhan? Orang uangnya itu aja datangnya dari Tuhan. Bagaimana? Bukan itu yang Tuhan cari. Iya, uang itu penting, betul. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang dia cari adalah keseluruhan hidup kita yang dibawa untuk nyenengin Tuhan. Dipersembahin untuk nyenengin Tuhan. Itu yang dicari. Saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Nanti kita tanya-tanya ya. Tapi sebentar dulu. Yang mau bertanya sudah mulai boleh diketik, entah tulis. kita akan bahas. Betul. Tadi sudah ada satu yang masuk, tapi nanti setelah pemaparan baru kita akan mulai. Oke. Konsep beribadah yang benar dulu pernah diperagain sama Yosua. Jadi Yosua itu kan zaman kuno banget ya. Yosua itu kan pemimpin sesudah Musa ya. Yosua punya konsep beribadah yang benar. Jadi ini udah berapa tahun ya sebelum Yesaya ya sebetulnya. Udah lama banget sebelum Yesaya. Nah, Yosua pernah punya konsep dan pernah mengajarkan ibadah yang benar kepada Israel. Sebelum Yosua meninggal, Yosua kumpulin semua Israel. Kemudian di depan seluruh Israel, Yosua pernah bicara begini. Ya, Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, ini pernyataannya ini yang saya garis bawahin dan kasih bold. Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yod, he, waf, he. Tuhannya di situ huruf besar semua. Yod, he, waf, he. Dia akan beribadah kepada Tuhan. Kita dalami apa makna kata ibadah di situ. Kata beribadah di dalam ayat itu diambil dari kata abad atau aboda. To work, to be kept in bondage. Yes. Yang artinya juga bisa diterjemahkan sebagai bekerja. Nah, manusia ini adalah manusia ini diciptakan sama Tuhan dari dulu adalah sebagai manusia, makhluk yang bekerja. Dan waktu kita bicara mengenai bekerja, jangan kita sempitin sekedar mencari kegiatan-kegiatan yang dapetin uang. Bukan. Kerja itu adalah seluruh hidup kita. Napas saja, napas. Kerja itu. Jadi kerja itu jangan disempitin menjadi sekedar pergi ke kantor, dapetin uang, itu kerja. No, kerja itu semua aspek hidup kita. Bergaul itu kerja. Besarin anak untuk takut sama Tuhan, itu kerja. Ngobrol sama orang lain, itu pun kerja. Semuanya itu bekerja. Nah sekarang, jadi Yosua ngajarin begini. Gini ya Israel, dengerin ya. Dengerin. Aku memilih hamba Tuhan di dalam segala sesuatu yang aku bikin. Aku dan keluargaku, aku beribadah kepada Tuhan. Aku milih untuk menjadi hamba bagi Tuhan. Karena itu, semua yang dikerjain sama Yosua, dia makan, atau dia minum, atau melakukan segala sesuatu, itu semua kerja. Dan semua itu untuk kepentingan Allah. Tuh, semangatnya Yosua begitu.
Nanti semangat ini ditangkap sama Paulus belakangan hari dalam 1 Korintus 10:31. Baik aku makan atau minum atau melakukan sebetulnya yang ditulis ulang sama Paulus. Itu ibadah. Jadi apapun yang kita bikin, apapun, bahkan waktu kita makan, waktu kita minum, waktu kita ngobrol, sekolah, mengajar, semuanya itu adalah pelayanan kita. Itu adalah ibadah kita. Jadi jangan disempitin. Ibadah cuma sekedar waktu datang ke gereja. No. Ibadah cuma waktu kita lagi nyanyiin lagu pujian. No. Ibadah waktu kita lagi nutup mata, lipat tangan, berdoa. Enggak. Jangan keliru. Yes. Ibadah itu seluruh hidup kita. Yes. Itu ibadah. Oke, nah sekarang saya perkuat lagi. Saya dalamin lagi. Apa sih ibadah yang sejati? Itu apa? Semangat Yosua diulang sama Paulus. Waktu dia nulis ke Roma. Tadi Korintus. Sekarang ke Roma. Juga semangat yang sama. Ditulis ulang sama Paulus. Paulus tulis begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu keseluruhan hidup kita kan. Apapun yang kita bikin, itulah ibadah kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Lihat, pemahaman kita, Paulus bilang, pemahaman kita tentang makna ibadah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita beribadah dengan benar. Kalau kita nggak punya pemahaman, ya nggak bisa. Maka saya ulang lagi, apa itu ibadah? Ibadah itu bukan cuma sekedar datang ke gereja, bawa persembahan, nyanyiin lagu pujian. No, tapi ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Waktu di dalam apapun yang kita bikin, kita menjadi hamba buat Tuhan. Itu ibadah. Jadi ibadah yang sejati adalah ketika seseorang nggak lagi bikin apapun untuk nyenengin dirinya. Bukan cuma sekedar ngejar aspek ekonomi. Bukan. Bukan cuma ngejar duit. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita. Nah ini yang belakangan jadi rusak nih, orang nggak ngerti. Sekarang orang kegerus sama pemikiran-pemikiran yang sifatnya ekonomis. Padahal hidup tadinya untuk kepentingan Tuhan, sekarang hidup untuk cari duit. Orang yang belum punya duit, pengen punya banyak duit. Orang yang udah punya duit, kepengen lebih kaya. Nah, jangan begitu. Kita ini anak-anak Allah loh. Kita ini imamat yang rajani loh. Maka sebagai anak-anak Allah, cara hidup kita, cara pikir kita harus beda total sama orang-orang. Bukan nyari duit lagi. Saya kasih kesaksian ya. Sedikit kesaksian. Hari ini saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk pergi rada jauh, bangun subuh-subuh, berangkat naik pesawat, risiko COVID, untuk bantuin orang tua di Lampung yang sekarang lagi diobok-obok sama polisi untuk kesalahan yang ya ampun. Kesalahannya adalah karena bikin galian air tanah nggak pakai izin. Dari sejak kapan kita gali air tanah harus pakai izin? Itu gara-gara ada undang-undang tahun 2019. Ini bapak tua, udah umur hampir 90. Mana dia tahu ada undang-undang tahun 2019. Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa pergi ke sana. Saya nggak charge apa-apa, sama sekali nggak. Saya cuma punya satu tekad. Kenapa saya pergi belain ini? Tekad saya adalah, apapun yang saya kerjain, saya pengen kerjain untuk nyenengin Tuhan. Bukan cari uang.
Apa nggak perlu uang, Bang? Perlu banget. Saya perlu uang. Anak-anak mesti sekolah, mesti bayar listrik, mesti bayar banyak hal. Ada uangnya? Nggak juga, nggak punya juga, nggak terlalu punya. Terus kenapa ngabisin waktu untuk ngerjain sesuatu yang nggak berbayar? It's okay. Karena hidup saya nggak terlalu panjang kan. Dalam waktu-waktu yang pendek ini saya kepengen beribadah kepada Tuhan. Saya kepengen buat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Saya kalahin maunya saya. Saya kalahin ego saya. Saya pergi. Saya bantu orang. Saya senang. Capek banget. Tapi I'm happy Tuhan kasih kesempatan untuk bisa bikin sesuatu buat orang lain. Itulah ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan udah kasih kesempatan saya ngerti mengenai ibadah. Dan Tuhan kasih kesempatan supaya bisa praktekin. Itu yang bikin saya happy. Bukan soal nyanyi-nyanyi di gereja. Saya juga happy Tuhan kasih kesempatan saya bisa nyanyi di gereja. I'm happy. Tapi but what? Di gereja cuma 1 jam, 2 jam. Ibadah itu 24 jam. Jangan diganti dong. Ibadah yang sejati yang 24 jam cuma diganti sama kegiatan di gereja yang cuma 1-2 jam. That's not it. Ibadah adalah keseluruhan hidup kita yang kita bikin untuk nyenengin Tuhan. Itu ibadah. Nah, saya stop dulu di sini, mungkin Pastor Wikan mau nyambung. Ya, oke. Saya akan sedikit menambahkan aja, mungkin ambil dari angle yang lain atau melengkapi. Tadi Pastor Willy sudah menyampaikan bahwa ibadah itu memang segenap hidup kita, saudara. Makanya di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu atau latihan ibadah atau ibadah itu sendiri berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, kenapa kita ambil tema ibadah atau kebaktian? Apakah kebaktian itu mengandung janji baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang? Tentu tidak, saudara. Jadi gini, kebaktian adalah yang kita lakukan 2 jam di gereja. Ibadah adalah 7 kali 24 jam hidup kita. Jadi apakah kebaktian tidak penting? Penting juga. Kebaktian itu hanya miniatur dari ibadah kita. Jadi kan saudara pasti sering dengar, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Betul nggak? Betul. Tapi umatnya yang mana? Misalnya kita nyanyi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Oke. Nah, setiap hari hidup kita bersyukur nggak? Kalau hidup kita bersyukur, ya betul. Tuhan pasti bertahta di atas pujian orang-orang yang bersyukur. You have a great point there. Betul. Ya, kalau misalnya kita bilang seperti rusa yang rindu aliran sungaimu, kita setiap hari mencari Tuhan nggak? Kalau enggak, ya kita itu melakukan hanya ritual. Hanya ritual. Tetapi kita tidak melakukan ibadah yang sesungguhnya. Nah, kata ibadah di sini dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu digunakan kata eusebia. Eusebia itu juga berarti godly. Tahu godly? Godly itu seperti Tuhan. Saudara, tidak kebetulan manusia itu satu-satunya makhluk yang diberikan nafas hidup sama Tuhan. Kenapa manusia dikasih nafas hidup oleh Tuhan? Simple aja. Karena Tuhan mau manusia punya hidupnya Tuhan. As simple as that. Monyet nggak dikasih. Sebab monyet tidak perlu punya hidupnya Tuhan. Tapi kalau manusia dikasih nafas hidup, manusia punya konsekuensi, dia harus punya hidupnya Tuhan. Nah, makanya tadi Paulus bilang latihan badani baik, tapi terbatas. Nah, karena ibadah itu adalah hidup, keseluruhan hidup kita, maka harus dilatih, saudara. Harus dilatih juga. Iya, tadi Pastor Willy sudah katakan, kita bekerja adalah ibadah. Ya berarti otomatis, the way we treat other people di tempat kerja pun, that's part of our service to God. Itu juga merupakan
bagaimana kita memperlakukan istri, itu semua merupakan bagian dari, atau itu semua adalah ibadah hidup kita. Nah, bahayanya banyak orang, saudara. Saya mau sedikit ambil angle dari Matius pasal yang ketiga, supaya menyingkat waktu. Kalau saudara nanti lihat Matius 3, itu kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan tampil, dia teriak-teriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi giliran orang Farisi dan orang Saduki datang, kalau saudara lihat di ayat yang ke-6 atau yang ke-7 gitu, harusnya logikanya Yohanes seneng dong. Ini kan orang datang mau bertobat. Iya dong. Harusnya Yohanes seneng. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Yohanes malah makin ngamuk. Malah Hai kamu keturunan orang beludak. Yes. Hai kamu keturunan ular beludak. Yes. Bahkan di ayat yang ke-8, kamu pikir kamu bisa menghindar dari murka yang akan datang. Nah, so this is the point. Apakah mereka tidak punya hak untuk bertobat? Mereka punya hak untuk bertobat. The thing is, mereka adalah orang-orang yang agamawi. Mereka memperlakukan seperti ini. Mereka hidup semaunya, mereka hidup dalam kejahatan, dan mereka pikir kalau mereka sudah melakukan ritual, maka semuanya sudah beres. Oke? Ritual agama itu bukan tempat untuk menggantikan pertobatan. Tapi sekarang orang Kristen kan Yohanes... udah nggak kayak gitu, Pastor Wigan. Kenapa? Orang Kristen kan udah nggak kayak gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak kan. Ya ini mungkin yang di pedalaman Singapura, Bang. Iya. Jadi gini, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, aku nggak usah bertobat. Kalau bertobat itu kan metanoia, saudara. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Dulu mencuri. Sekarang bukan stop mencuri. Kalau stop mencuri itu baru 90 derajat. Dulu mencuri, sekarang memberi. Itu baru bertobat. Nah, orang-orang Farisi ini datang ke Yohanes Pembaptis. Dia tuh pikir, wah ini nih. Kalau gue datang melakukan ritual, beres urusan gue. Makanya Yohanes makin ngamuk. Bahkan dia bilang, emangnya kamu bisa menghindar dari murka yang akan datang? Nah, banyak orang, tentunya bukan saudara yang sedang mendengarkan. Bukan, ini yang di sana kan? Ya. Jangan sampai kita hidup semau kita, lalu kita pikir kalau kita sudah beribadah, urusan sudah selesai. Banyak orang yang menjadikan kebaktian itu hanya sebagai sarana untuk memenuhi saraf agamanya. Semua manusia beragama kalau udah ibadah atau kebaktian, apapun agamanya itu, mereka merasa tenang. Merasa sudah berdamai dengan Tuhan. Merasa hidupnya sudah. Bukan apa karena itu pengertian ibadahnya dipersempit menjadi sekedar menjalankan ritual, sekedar datang ke gereja dan kasih persembahan dan lain-lain. Udah gitu ngerasa aman kan gitu. Yes. Padahal ibadah itu bukan cuman itu kan itu. Yes. Ibadah adalah keseluruhan hidup itu kan. Jadi jangan menjadikan ibadah itu sebagai ganti pertobatan. Pertobatan itu harus setiap hari, saudara. Ya. Kita beribadah itu, kita sedang melakukan atau yang tadi Pastor Uli katakan, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu ibadah. Makanya apapun yang saudara lakukan, baik saudara di dunia kerja, saudara sebagai siswa, atau sebagai apapun, saudara itu sedang melakukan ibadah sama Tuhan. Yes. Ini poin yang sangat baik. Kalau enggak, kita hanya menjadi orang Kristen yang agamawi. Orang Kristen agamawi itu karunianya satu, manasin bangku gereja. Udah. Jadi hiternya bangku gereja. Saya tuh merenungkan, ini nih Yohanes kok begini ya? Orang datang mau bertobat, kok malah dimaki-maki? Dibilang keturunan ular beludak ya. Yes, ular beludak. Nah, jadi rupanya persoalannya ada di sana, saudara. Mereka datang ke Yohanes bukannya mau bertobat,
tapi dia pikir ini sebagai substitusi pertobatan. Ah, ini masalahnya. Nah, Jadi jangan sampai kita ngulangin lagi zaman Yesaya dong. yes, betul. Nah, terus kalau sudah tahun 2020 kita masih ngulangin zaman Yesaya, loh. Dulu di zaman Yesaya Tuhan bilang, keledai aja lebih pinter. Iya. Nah, sekarang tahun 2020, wah, ungkapan apa lagi yang bisa dibilang? Kalau kita masih datang, kita ngerasa bahwa kita ibadah itu cuma di gereja. Yes. Kan kacau kan? Tahun Yeah. 2020 ini. Ya. Wah, Jadi, poinnya yes. Pastor Wigan keren. Yeah. Nah, lanjut. In short, kebaktian atau ibadah itu bukan pengganti pertobatan. Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita. Oke Bang, mungkin kita mesti mulai jawab pertanyaan nih Bang. Karena tadi ya, saya ini ada pertanyaan dari Kala Lulfi, tapi udah dijawab ya. Jadi kita harus ngerti dulu bahwa ibadah itu bukan kegiatan yang ritual. Ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Nah, pastikan bahwa seluruh hidup kita kita selenggarain untuk nyenengin Tuhan. Pastiin itu. Apapun yang kita buat, baik kau makan atau minum, melakukannya untuk kemuliaan Allah. Bang, ini ada pertanyaan yang kedua, ini cukup challenging nih Bang. Ya. Jadi gini, bagaimana posisi sebuah ketulusan mengikuti Tuhan dengan kemampuan daya berpikir untuk menghasilkan pengertian firman itu sendiri? Mungkin ada orang-orang yang sungguh tulus, tapi dia punya akses terbatas untuk memperoleh pengertian yang benar. Nah, ini menarik kan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat realistik. Karena nggak semua orang bisa punya pemahaman yang baik. Nah, jadi di sini letak mengagumkannya kebijaksanaan Tuhan. Tuhan itu memeriksa hati setiap orang. Dia baca. Ya, dia baca. Jadi Tuhan pasti akan menghargai orang-orang yang tulus, pasti. Pasti, jangan nggak usah khawatir mengenai itu. Tapi malam ini, saya ini lagi berhadapan sama orang-orang yang pastinya cerdas. Orang untuk bisa ikut IG Live, itu pasti punya kecerdasan yang tingkatnya baik, pasti. Nah, kepada orang-orang yang levelnya seperti ini, kami berdua ini rindu supaya kita bertumbuh di dalam pemahaman. Doa Paulus juga pernah, Paulus berdoa, aku berdoa, kiranya engkau bertumbuh di dalam segala pengetahuan. Doa itulah yang kami sekarang berdua ini sedang laksanakan. Kami berbagi pengetahuan, supaya kita rame-rame makin pintar, makin cerdas, sehingga ketepatan kita untuk beribadah itu presisinya tingkatnya makin tinggi. Kita seperti pesawat yang terbang. Kita kan selalu bilang gini, aku kepengen seperti Raja Wali yang terbang tinggi, bersama-sama dengan Tuhan, gitu kan? Tapi bagaimana kita bisa menjadi Raja Wali yang terbang tinggi kalau kita nggak punya pengetahuan? Jangan bicarain orang yang nggak punya pengertian. Itu Tuhan punya karunia khusus lah buat mereka. Tapi Tuhan punya karunia khusus untuk kita yang bisa dikembangin pikirannya. Yuk, ikutin terus acara-acara kami ini. Ya, ada macam-macam nih kita nih nyediainnya. Ada podcastnya, ada macam-macam. Ikutin. Wah, punya kehausan gitu untuk terus belajar, makin belajar. Supaya ibadah kita makin lama makin tepat. Ya, thank you. Ujung pandang. Untuk pertanyaannya yang keren dan realistik. Iya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit untuk pertanyaan itu, ya. Untuk melengkapi saja, saya sangat agree apa yang Pastor Rudi sudah katakan, tapi juga ada satu unsur gini, saudara, ya, bahwa orang yang tahu banyak akan dituntut juga lebih banyak. Saya mengerti bahwa ada orang yang entah mungkin tinggal di mana, punya akses yang terbatas gitu ya. Ya,
kalau saudara bisa mengikuti acara ini kan, saudara otomatis punya akses yang lebih ya. Tetapi ada orang memang yang punya akses terbatas. Nah, kalau saudara diberikan Tuhan kemudahan, kalau saudara diberikan Tuhan fasilitas, akses untuk belajar kebenaran, tapi saudara tidak belajar, itu masalahnya. Itu masalahnya. Ada orang kan yang katakan sudah buta. Wah, kalau buta mau baca aja susah. Atau tuli, mau dengar aja susah. Nah, sekarang kalau saudara sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, tapi memilih nggak mau belajar kebenaran, kalau nonton drama Korea tekun gitu ya. Tapi kalau belajar kebenaran nggak mau. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jadi apa namanya, itu aja kali yang apa saya mau tambahkan, bahwa yuk kita yang diberikan Tuhan kelengkapan, fasilitas, akses, kita harus gunakan itu sebaik-baiknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Brother James. Saya langsung teringat sama quote-nya yang paling hits, Bang. Quote-nya yang berbunyi, lebih baik nangis di Mercy daripada di Bajai. Nah, ini dia nih. Oke. Kalau kebaktian ke gereja, tapi selain ingin menyembah Tuhan, tetapi juga ingin mendapatkan mujizat. Apakah ini termasuk ibadah? Karena ada unsur untuk mencari kepentingan diri sendiri. Nah, ini Bang akan menarik sebab memang kalau kita lihat Alkitab, Bang, dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat orang-orang juga banyak yang berbondong-bondong cari Yesus memang untuk mendapatkan mujizat, Bang. Nah, coba Bang, ini gimana nih Bang? Gini, tipe orang yang datang ke gereja itu memang banyak. Dan Tuhan di dalam kasih-Nya yang luar biasa, kesetiaannya yang luar biasa, perhatiin setiap orang. Yes. Ada orang yang memang perlu dapat mujizat supaya mereka keluar dari permasalahan. Kita juga nggak bisa menghakimi orang-orang yang seperti ini. Karena seringkali permasalahan yang dihadapi orang itu juga luar biasa berat. Jadi memang adalah orang-orang yang datang untuk mencari mujizat, dan Tuhan juga berkenan kok untuk ngasih mujizatnya. Tapi ada lagi orang-orang yang secara buta datang ke gereja khusus untuk cari mujizat supaya lebih banyak dapat rejeki, oksigen yang dihirup lebih banyak, supaya lebih, dan lebih. Nah, tipe yang inilah yang menyedihkan bagi Tuhan. Tipe seperti ini adalah seperti orang-orang Farisi yang terus minta tanda dan terus minta tanda. Mereka seperti orang-orang Farisi di Matius 16. Udah mulai dari ayat 1 sampai ayat keempat itu. Yeah. Sebelum Matius 16, Tuhan Yesus sudah bikin banyak sekali mujizat. Banyak banget. Tapi ini orang-orang tetap nyari mujizat. Mereka bilang kepada Tuhan Yesus. Mereka ini yang nyari tanda untuk keegoisan mereka sendiri. Tuhan nggak berkenan sama sekali. Terus ditulis di dalam Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nanti suatu kali kita akan bicara nih ya, Pastor Wikan, mengenai tanda Nabi Yunus. Next week aja Bang. Kita next week, bicara tentang ini ya. Tentang tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus, ya. Tapi hari ini kita cuma mau garis bawahin bahwa Tuhan Yesus nggak berkenan loh untuk orang-orang yang sekedar datang kepadanya untuk cari tanda. Kalau dalam Yohanes pakai istilah, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang makan roti. Apa lagi? Yes. Kamu nggak nyari aku, kamu nggak nyari kebenaranku, kamu nggak kepingin dirubah, kamu nggak kepingin kenal apa itu ibadah yang benar. Kamu cuma datang karena kamu kepingin roti. Egois amat sih. Apa kayak begitu?
Itu pengulangan lagi terhadap kesalahan yang terjadi di zaman Yesaya. Iya, mereka datang bawa persembahan. Iya, mereka datang kepada Tuhan di bait Allah. Tapi tujuannya adalah supaya mereka dapat lebih. Mereka kasih kambing supaya bisa beli sapi. Mereka kasih sapi supaya bisa beli Rolls Royce. Mereka kasih Rolls Royce supaya mereka bisa beli pesawat jet. Apa yang kayak begitu? Itu Kira-kira berdagang hasilnya, sama Tuhan, Bang. itu berdagang namanya. Padahal Tuhan bilang, iblis itu kejahatannya di mata Tuhan adalah karena ia berdagang. Datang kepada aku kok berdagang. Gitu. Jadi saya punya gimana ya? Kalau ada orang yang datang kepada Tuhan untuk cari mujizat, Tuhan pasti tersentuh hatinya. Dan apabila dia memandang memang itu perlu dan baik, Tuhan pasti kasih. Tapi kita harus masuk kepada jenis orang yang berbeda dari orang-orang yang seperti itu. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk cari tanda. Kita datang kepada Tuhan bukan cari mujizat. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu untuk membangun hubungan yang manis sama Dia. Ayo, kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Amin ya. Ya, oke, mungkin saya tambahin sedikit gini. Saya mengerti dalam hidup ini kadangkala ada situasi di mana kita mungkin merasa mentok kiri kanan depan belakang atas bawah dan kita sangat merasa membutuhkan pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan. Saya dapat memahami hal itu. Jelas ini bukan konteks yang tadi Pastor Uli katakan ya, ada orang yang minta terus untuk keserakahannya. Enggak, kalau ini memang katakan dia divonis dokter atau dia memang sedang dalam situasi hidup yang sangat terjepit. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Saudara jelas tidak salah untuk meminta pertolongan Tuhan. Ya kalau nggak minta tolong Tuhan, ya minta tolong siapa lagi gitu loh. Nah, tetapi yang akan menjadi masalah adalah kalau orang mendapatkan mujizat dan dia stop di situ. Itu yang jadi masalah. Ya, sebab mujizat itu tanda itu mengarahkan pada tujuan. Jadi siapapun saudara, kalau saudara pernah mengalami mujizat, saudara jangan stop sampai di area itu. Nah, yang menjadi persoalan ada banyak orang stop di area mujizat. Harusnya kalau kita dapat mujizat, apa yang kita lakukan jalan terus. Sebab itu kan cuma mengarahkan pada tujuan. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami mujizat yang ekstravagansa dan spektakuler dalam hidupmu pun, ya nggak masalah karena saudara dipandang Tuhan sudah tahu jalan. Jadi baik yang sampai di tujuan. Jangan stop, jangan merasa kalau dapat mujizat itu tanda kita lebih berkenan atau apapun, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan kalau saudara pernah mendapatkan mujizat, yang saudara jangan sampai hilang adalah saudara harus tahu pelajaran rohani apa yang saudara pelajari. Tentunya Tuhan bikin mujizat itu bukan cuma buat iseng-iseng, keren-kerenan ya. Lazarus dibangkitkan, mati lagi. Anaknya Yairus dibangkitkan, mati lagi. Mati juga. Iya. Nah, terus kenapa Tuhan mesti bangkitin? Kan saat itu Tuhan mau kasih tahu bahwa anak manusia berkuasa atas hidup. Jadi Tuhan itu pasti punya maksud, saudara. Nah, saudara harus tangkap maksud-maksud Tuhan itu. Nah, Bang, ini ada pertanyaan yang keren banget nih, Bang. Ini pertanyaan yang saya sudah duga pasti akan ada. Gini, kalau ibadah itu setiap saat dan apa yang kita lakukan, mengapa gereja-gereja sering memandang rendah terhadap orang yang mungkin tidak sempat kebaktian hari Minggu atau mensakralkan hari Minggu? Apakah ini jadi secara tidak langsung memberikan pesan yang bercampur, membuat jemaat berpikir hari Minggu lebih suci daripada hari yang lain? Nah, ini nih memang ada implikasinya gini, Bang. Kalau kita bilang ibadah itu setiap hari, orang juga bisa, ya udah, gue nggak usah ke gereja. Nah, kan simpelnya gitu, Bang. Jadi gimana, Bang? Ini ceritanya kita dalam situasi normal ya, bukan dalam situasi pandemi nih ceritanya. Saya nggak mau jadi gini. Saya nggak percaya
bahwa gereja itu mengajarkan sesuatu yang salah. Saya nggak percaya. Semua gereja punya satu cita-cita, yaitu menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Tapi mungkin ada yang salah pengertian, ada yang salah menyampaikan, mungkin juga jemaatnya salah mengerti. Jadi, ayo jangan kita menghakimi gereja manapun. Acara kita nggak pernah mau seperti itu. Oke. Yang penting tangkap aja bahwa yang disebut dengan ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Nah, ayo kita berlomba-lomba. Setiap kita berbuatlah sebaik-baiknya untuk sesama manusia sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, tapi yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Di atas aturan itulah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayo, kita berlomba-lomba bikin baik kepada orang. Itulah ibadah kita. Kepada orang yang ada di sekeliling kita, pembantu kita, staf, anak buah, apalagi anak, suami, istri, tetangga. Ayo, do something yang real gitu loh. Jangan cuman kita nyanyi-nyanyi di gereja. Ayo dong yang real. Kita bilang, engkau penjunan, ku tanah liat. Bagaimana kita jadi tanah liat kalau kita nggak pernah bikin apapun? Come on, do something, anything at all. Apa aja yang bisa kita buat untuk kepentingan orang lain. Itu yang harus kita buat. Nah sekarang, ada implikasinya. Bahwa ya kalau ibadah itu setiap hari, ya berarti kita nggak usah ke gereja. Ke gereja itu tujuannya adalah supaya kita di-recharge. Ditambahin pengetahuan kita. Seperti berlian, itu harus terus digosok. Ada waktunya, dia harus terus digosok supaya makin bentuknya makin bagus, kecemerlangannya makin keluar. Itulah makanya kita perlu datang ke gereja. Disitulah kita perlu untuk kumpul bersama dengan komunitas orang-orang percaya. Supaya di dalam komunitas itu kita berbagi. Nah, hari Minggu ini saya mau ngomong mengenai ini sebenarnya. Khotbah saya judulnya apa tuh, Pastor Wigan? Me Too. Me Too. Itu bukan merek tisu ya. Me Too. Ayo cari dong, kita ikutin dong. Jadi iklan. Ya, oke ya. Jadi memang kita jangan tinggalin ibadah di gereja itu, jangan. Tapi ibadah di gereja atau kebaktian atau pertemuan rohani di gereja itu tujuannya adalah supaya kita di-recharge dalam pengetahuan. Supaya kita berkumpul di dalam komunitas orang percaya. Supaya kita kuat ngadepin permasalahan dan makin cerdas. Iya. Itu dari saya, Pastor Wigan. Iya. Oke, saya mau tambahkan poin di komunitas. Memang betul saudara, sangat penting yang namanya memiliki komunitas ya. Saudara tidak akan bisa bertumbuh sendirian. Kalau ada satu alasan kenapa jemaat mula-mula bisa begitu kuat menghadapi aniaya, siksaan, penderitaan yang begitu besar adalah karena mereka dalam sebuah komunitas. Dalam suatu komunitas. Yes. Yeah. Kalau apa mereka menghadapi sendiri, mereka tidak akan bisa. Saya tuh jadi ingat pas masih kecil kalau main ombak di pantai, Bang. Kalau ombaknya agak gede kan, biasa kita gandengan tangan ya. Iya, supaya kita nggak kedorong kan? Yes, iya. Kalau misalnya kita sendiri, kita pasti ke bawah itu. Tapi kalau kita gandengan tangan nggak. Nah, inilah saudara. Kenapa saudara harus berkomunitas? Nah itu, supaya gini. Kalau saudara punya komunitas, saudara jatuh pun tidak akan sampai tergeletak karena komunitas saudara akan bangunin saudara. Cepat-cepat tarik. Jadi percayalah bahwa Tuhan memang tidak pernah mendesain saudara untuk jadi Tarzan di tengah hutan, Rambo di tengah-tengah Vietnam, atau Superman yang semuanya sendirian. Tuhan ciptakan kita dari awal memang kita itu membutuhkan apa yang namanya komunitas. Nah, saya sebagai gembala jemaat, tentunya saya senang kalau melihat orang datang ibadah hari Minggu. Tetapi saya juga mengerti
ada kalanya karena satu dan lain hal memang tidak bisa kebaktian karena yang sifatnya urgent. That's okay. Tetapi yang menjadi persoalan kalau misalnya karena ada acara TV, apalagi zaman dulu, zaman tinju. Wah, ada tinju, jadi saya nggak usah ke gereja dulu deh. Kan tiap hari juga ibadah. Itu namanya kita tidak tahu prioritas, saudara, ya. Nah, jadi ini again kita harus melihat case by case ya, sebab kadang-kadang orang itu memang jago ngeles, Bang. Ya. Ada aja ngelesnya. Iya, alasannya banyak. Nah, saya tuh juga pernah dengar misalnya yang bilang, udahlah, gue males ke gereja, orang-orang di gereja munafik semua, ngapain gue ke gereja, atau udahlah, nih Bang, atau yang lebih relevan lagi, kita udah terbiasa online nih Bang, ya kan? Entah kalau pandemi selesai gimana tuh Bang? Ngapain ke gereja, udah online aja lah sama. Oke, tapi kita juga perlu sentuhan sama orang-orang lain. Betul. Kita harus saling memperkuat satu dengan yang lain. Yang begini-begini kita bersinggungan dengan orang-orang lain secara fisik. Gitu. Tapi kalau acara-acara online seperti kita ini dijadikan sarana untuk belajar, by all means, ayo. Tapi jangan bikin ini menjadi alternatif sehingga akhirnya menjadi alasan untuk nggak datang ketemu sama teman-teman seiman. Kita yang rugi. Gitu. Saya mau terusin dulu tadi yang saya katakan, saya tuh pernah mendengar orang yang bilang, ngapain saya datang ke gereja, orang di gereja juga brengsek semua. Gini saudara ya, gini. Orang benar pasti datang ke gereja. Orang yang ke gereja belum tentu sudah benar. Belum tentu benar. Iya. Justru karena dia belum benar, gereja itu harus jadi bengkel. Iya, supaya yang belum benar, yuk kita sama-sama belajar supaya jadi benar. Ya. Montirnya siapa montirnya? Montirnya kita semua. Yes. Jangan lemparin itu jadi tanggung jawab pendeta. Enggak, kita semua. Bagaimana kita jadi montir? Kita harus kasih contoh. Jadi gereja ini adalah tempat di mana kita saling ngasih contoh, kan begitu, Pastor Wigan? Yes. Oke Bang, ini sudah ada time countdown di tempat saya. Bang, mungkin bisa kasih closing statement? Saya mau kasih closing statement simple aja. Dulu Allah marah loh kepada orang-orang Israel di zaman Yesaya, waktu mereka nggak punya pemahaman yang benar terhadap ibadah. Mereka datang kepada Tuhan, mereka kasih persembahan dan lain-lain, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Nah, ketika Tuhan marah, Tuhan pernah berkata bahwa, itu lembu tuh ya, keledai, lebih pintar, lebih benar daripada orang-orang Israel. Hari ini, malam ini kita belajar mengenai makna ibadah yang benar. Dan kemudian kita terpacu untuk menjadi orang-orang Kristen yang membanggakan untuk Tuhan. Yang waktu Tuhan memandang kepada kita, terus Tuhan bilang, these are my people, they're so good. Ayo, kita jadi orang-orang kayak begitu ya. Yes. Oke, closing statement dari saya, kebaktian adalah miniatur dari ibadah kita. Sebab ibadah itu adalah seluruh aspek kehidupan kita. Kebaktian datang ke gereja itu bukan substitusi pertobatan, kebaktian itu bukan untuk memenuhi saraf agama kita.